Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Maya Triana, NIM 8 dari Tadris Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan tema tata cara sholat. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari sholat. Sholat yaitu berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syarak. Kemudian, syarat-syarat sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua sudah balik dan berakal, yang ketiga yaitu suci dari hadas, yang keempat menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Kemudian rukun sholat, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika sholat fardu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, yang kelima rukuk dengan tumak ninah, yang keenam i'tidal dengan tumak ninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumak ninah, dan yang ke-8 yaitu duduk antara 2 sujud dengan tumak ninah, yang ke-9 duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, yang ke-12 membaca salam yang pertama, dan terakhir yaitu tertib dilakukan secara berturut-turut. Selanjutnya yaitu adapun yang membatalkan sholat, yaitu berhadas, terkena najis yang tidak dimaafkan, terbuka auratnya, mengubah niat, makan atau minum meskipun itu sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali, kemudian membelakangi kiblat, dan terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya yaitu sunnah dalam melakukan sholat. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusar, membaca doa iftitah, mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian makruh sholat, menutup mulutnya rapat-rapat, terbuka kepalanya, bertolak pinggang, kemudian memalingkan muka ke kiri dan ke kanan, memejamkan mata, menengadah ke langit, kemudian menahan hadas, dan yang terakhir yaitu berludah. Adapun niat sholat fardu, yang pertama niat sholat zuhur, yang kedua niat sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan itu ada di PPT ya niatnya. Kemudian tata cara sholat. Sebelum melakukan tata cara sholat, posisi badan tegak lurus, tidak membungkuk kecuali pada saat sakit. Kemudian tangan rapat di samping badan, kaki direnggangkan, semua ujung kaki menghadap kiblat. Kemudian pandangan lurus ke tempat sujud. Kemudian posisi badan menghadap kiblat, berdiri tegak menghadap kiblat, dan niat mengerjakan sholat. Niat sholat yang akan dilakukan. Kemudian mengangkat kedua belah tangan serta membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram, telapak tangan sejajar dengan bahu. Kemudian ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. Kemudian jari-jari direnggangkan. Kemudian telapak tangan menghadap kiblat. Lengan direnggangkan pada ketiak, itu sunnah bagi laki-laki. Sedangkan sunnah pada perempuan itu merapatkannya pada ketiak, namun boleh juga untuk merenggangkannya. Kemudian bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir. Selanjutnya yaitu setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedekapkan pada dada. Gerakan sekedap dalam sholat itu yaitu telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri, tidak digenggam. Kedua itu meletakkan tangan boleh di dada, boleh juga meletakkannya di atas pusar, boleh juga meletakkannya di bawah pusar. Kemudian membaca doa iftitah. Yang keempat, selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya yang kelima, selesai membaca Al-Fatihah dalam rakaat yang pertama dan kedua bagi yang sholat sendirian atau imaman, disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran atau surat pendek.
Yang keenam yaitu rukuk. Setelah membaca surat, kemudian mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga seraya membaca takbiratul ihram. Kemudian badannya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata. Kemudian membaca tasbih sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang ketujuh yaitu i'tidal. Selesai rukuk kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga seraya membaca sami Allahu liman hamidah. Pada saat berdiri tegak atau i'tidal, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian yaitu sujud. Sujud dengan meletakkan dahi ke bumi dan ketika turun seraya membaca Allahu Akbar. Dan pada saat sujud letakkan kedua lutut ke lantai atau sajadah, letakkan kedua telapak tangan ke sajadah, letakkan kening dan hidung ke sajadah. Telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan, akan tetapi jari-jarinya dirapatkan. Jari-jari tangan dan kaki menghadap kiblat. Kemudian lengan direnggangkan bagi laki-laki dan untuk perempuan disunahkan untuk merapatkan pada ketiak, tapi boleh juga merenggangkannya. Kemudian renggangkan pinggang dari paha, posisi pantat lebih tinggi daripada wajah. Sujud hendaknya dilakukan dengan lebih tenang dan setelah sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-9 itu duduk di antara dua sujud. Setelah melakukan sujud, kemudian duduk serta membaca Allahu Akbar. Dan setelah duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10 yaitu sujud kedua. Sujud kedua, ketiga, dan keempat dikerjakan seperti pada waktu sujud yang pertama, baik caranya maupun bacaannya. Ke-11 duduk tasyahud atau tahiyat awal pada rakaat kedua. Kalau sholat kita 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk membaca tahiyat awal dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri diduduki. Ini doa tahiyat awal. Kemudian yang ke-12 yaitu tasyahud akhir atau tahiyat akhir yang ditambah dengan salawat atas warga Nabi Muhammad SAW dan lafalnya yakni wa ala ali sayyidina Muhammad. Cara duduk pada tahiyat akhir ialah yang pertama supaya pantat langsung ke tanah dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Kedua, jari-jari kanan tetap menekan ke tanah. Pada tahiyat akhir disunahkan membaca sholawat Ibrahimah. Ini merupakan sholat Ibrahimah. Kemudian yang ke-13 yaitu salam. Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Dan ada juga keterangannya. Yang pertama, waktu membaca salam yang pertama, maka kita menengok ke kanan, dan waktu membaca salam yang kedua, muka kita menengok ke kiri dan sejajar dengan bahu. Yang kedua, dengan salam ini maka berakhirlah sholat kita. Dan yang ke-14 yaitu doa kunut. Apabila kita mengerjakan sholat subuh, maka pada rakaat yang kedua itu pada waktu i'tidal berdiri tegak dari rukuk setelah membaca Rabbana lakal hamdu, lalu membaca doa kunut sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dari perkataan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئس من آديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله